Ia bukan pemberontak, bukan pula penyihir yang dikutuk langit. Ia tidak mengkhianati negeri dan tak pernah merencanakan kehancuran istana. Namun, pada malam ketika hujan turun tanpa henti, darah membasahi lantai marmer dan mahkota emas jatuh dari kepalanya, seluruh dunia sepakat menyebut satu nama sebagai penyebab segalanya. Ratu Pioni. Dicintai oleh kaisar, dibenci oleh istana, dan dihancurkan oleh takdir yang tak pernah ia pilih. Inilah kisah tentang cinta yang terlalu kuat, kekuasaan yang rapuh, dan bagaimana satu wanita dijadikan korban demi menyelamatkan kebohongan sebuah kerajaan. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menyusuri sisi tergelap sejarah yang jarang diceritakan. Kisah tentang cinta yang berubah menjadi kutukan, kekuasaan yang dibangun di atas pengorbanan, dan manusia yang dihancurkan oleh istana itu sendiri. Setiap cerita di channel ini dirangkai dengan riset, imajinasi, dan narasi mendalam agar kamu bukan sekadar menonton, tapi ikut merasakan setiap luka dan penyesalan. Jika kamu menikmati konten seperti ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecilmu adalah alasan kisah-kisah gelap ini terus hidup. Jauh sebelum darah menodai lantai istana dan mahkota berubah menjadi simbol kutukan, Ratu Pioni hanyalah seorang gadis desa bernama Mei Pioni. Ia hidup di pinggiran ibu kota, di rumah kayu sederhana yang selalu dipenuhi aroma ramuan obat. Ayahnya, Tabib Mei, dikenal sebagai penyembuh bagi rakyat kecil, mereka yang tak pernah dilirik oleh istana. Sejak kecil, Pioni terbiasa melihat penderitaan. Ia membantu ayahnya meracik obat, membersihkan luka, dan menenangkan orang-orang yang hampir menyerah pada hidup. "Jangan takut," ucap Pioni lembut kepada seorang pasien tua. "Selama masih bernafas, harapan belum mati." Kata-kata itu bukan sekedar penghiburan. Ia sungguh mempercayainya. Takdirnya berubah pada suatu pagi berkabut, ketika suara derap kuda dan roda kereta memecah keheningan desa. Sebuah kereta berlapis lambang naga kekaisaran berhenti tepat di depan rumah mereka. Seorang pejabat istana turun, diikuti dua pengawal bersenjata. "Kau Tabib Mei?" tanya pejabat itu dingin. "Aku," jawab ayah Pioni menunduk. "Kaisar sakit keras, ikut kami sekarang." Pioni mencengkeram lengan ayahnya. "Ayah." Tabib Mei menepuk tangan putrinya pelan. "Jaga rumah, ayah akan kembali." Namun saat ayahnya kembali 3 hari kemudian, wajahnya berubah. Ia tampak lebih tua, lebih letih. "Pioni," katanya pelan malam itu, "besok kau ikut ayah ke istana." "Apa?" Pioni terkejut. "Untuk apa aku ke sana?" Ayahnya terdiam sejenak. Ayah tak bisa menjawabnya. "Tapi ingat satu hal, apapun yang kau lihat nanti, jangan biarkan istana mengubah hatimu." Gerbang istana terbuka perlahan, seolah menelan Pioni ke dunia lain. Pilar-pilar menjulang tinggi, sutra berkilau di mana-mana, dan aroma dupa mahal menusuk hidung. Namun, di balik kemewahan itu, Pioni merasakan sesuatu yang tak terlihat. Tatapan yang menilai, senyum yang palsu. "Jangan menatap siapapun terlalu lama," bisik ayahnya bisik. "Di tempat ini, tatapan bisa menjadi senjata." Hari-hari Pioni berlalu dalam diam. Ia menemani ayahnya, membaca naskah medis, dan menghindari perhatian. Hingga suatu sore, di taman belakang istana, takdir kembali bergerak. Di antara bunga pioni yang bermekaran, Pioni duduk membaca manuskrip tua. Ia tak menyadari seseorang berdiri di belakangnya. Itu tulisan kuno, tak banyak yang bisa membacanya. Suara pria terdengar tenang. Pioni terkejut, lalu menunduk dalam-dalam. "Ampuni saya, Yang Mulia." Kaisar mengangkat tangannya. "Tak perlu takut.
apa yang kau baca?" "Naskah tentang racun dan penawarnya," jawab Pioni jujur. "Banyak racun bekerja perlahan, seperti kebencian." Kaisar terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kau bicara seperti seseorang yang telah melihat banyak penderitaan." "Saya hanya putri tabib desa." "Justru itu," jawab Kaisar pelan. "Itulah yang jarang ada di istana ini." Sejak hari itu, Kaisar sering memanggil Pioni, bukan untuk hiburan, melainkan untuk berbicara tentang rakyat, tentang kelelahan memerintah, tentang kesepian di puncak kekuasaan. "Kau tidak memujiku," kata Kaisar suatu malam. "Apa gunanya pujian jika yang mulia sudah tahu kebenarannya?" jawab Pioni lembut. Kaisar tertawa kecil, tawa yang sudah lama hilang. Tak lama kemudian, keputusan diumumkan. Pioni diangkat menjadi selir. Istana gempar. Seorang gadis desa, tanpa klan, tanpa dukungan, ini penghinaan. Namun badai sesungguhnya datang saat Kaisar mengumumkan penobatan ratu. Di haula utama, mahkota gemap emas diletakkan di kepala Pioni. Tangan Kaisar bergetar sedikit. "Mulai hari ini," ucapnya lantang, "ia adalah ratu negeri ini." Pioni menunduk, air mata tertahan. "Saya takut yang mulia," bisiknya. "Takut aku tak pantas." Kaisar mendekat. "Justru karena kau takut, kau pantas." Sebagai ratu, Pioni tidak berubah. Ia membuka dapur istana untuk rakyat miskin, menghentikan hukuman yang kejam, dan berani berkata jujur pada Kaisar. Jika kekuasaan hanya membuat kita tuli, maka kita tak layak memegangnya. Namun kebaikan itu dianggap ancaman. "Ratu terlalu lembut," kata seorang pejabat. "Ia membuat Kaisar lemah," ujar yang lain. "Bunga tanpa duri tak akan bertahan lama di istana." Pioni mendengar bisikan-bisikan itu. Ia memilih diam. Ia percaya cinta akan melindunginya. Ia percaya ketulusan cukup untuk bertahan. Ia tidak tahu bahwa istana selalu membenci bunga yang mekar terlalu bersih. Dan saat bunga Pioni mekar paling indah di taman kerajaan, benih kehancuran mulai tumbuh. Sunyi, perlahan, dan tak terhindarkan. Sejak penobatan Ratu Pioni, istana tidak pernah benar-benar tenang. Di balik tirai sutra dan lantai giok yang berkilau, bisikan menjalar seperti racun tak kasat mata. Senyum para selir tampak sama, namun tatapan mereka kini menyimpan perhitungan. Para pejabat menunduk lebih dalam di hadapan Kaisar, tetapi saling bertukar pandang penuh kecurigaan ketika Ratu melintas. Cinta Kaisar kepada Pioni tumbuh bukan sebagai gairah yang membara, melainkan ketergantungan yang dalam. Ia mulai mencari Pioni bukan hanya sebagai permaisuri, tetapi sebagai tempat berlindung dari dunia yang melelahkan. "Duduklah di sini," kata Kaisar suatu malam, menepuk sisi ranjangnya. "Yang mulia tampak lelah," jawab Pioni lembut sambil menuangkan teh. "Aku lelah karena tak ada seorang pun yang berani berkata jujur padaku," desah Kaisar. "Maka izinkan saya jujur," kata Pioni. "Kekuatan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketakutan." Kaisar terdiam lama. "Kau selalu membuatku ragu pada diriku sendiri." "Itu bukan maksud saya," jawab Pioni pelan. "Saya hanya ingin yang mulia tidak sendirian dalam kesalahan." Kata-kata itu menenangkan Kaisar, namun menyalakan api di hati orang lain. Di aula dewan, para pejabat senior mulai merasa tersingkir. Banyak keputusan yang dahulu berada di tangan mereka kini tertunda. Bukan karena ratu memerintah, tetapi karena Kaisar mulai berpikir ulang. "Sejak kapan kita menunggu persetujuan seorang wanita?" geram Menteri Kang sambil mengepalkan tangan. "Sejak Kaisar jatuh cinta," jawab Menteri Zhao dingin. "Cinta itu kelemahan, dan kelemahan adalah awal kehancuran negeri." Di balik layar, selir-selir lama merasakan hal yang sama. Yang dulu bersaing dengan senyum dan racun, kini bersatu oleh kebencian yang sama. Dia mencuri segalanya,
bisik selir Lian menggenggam kipasnya erat. Dia tidak mencuri, jawab selir Hu pahit. Kaisar memberikannya. Lalu kita apa? Suara Lian bergetar. Korban, jawab Hu singkat. Ratu Peony tidak buta. Ia merasakan jarak yang semakin melebar. Langkahnya di lorong istana selalu diiringi keheningan. Sapaan yang dulu hangat berubah menjadi formal dan dingin. Suatu pagi, ia memberanikan diri berbicara pada kaisar. Yang mulia, ucapnya hati-hati. Istana mulai gelisah. Kau mendengar bisikan itu? Tanya kaisar. Saya merasakannya, jawab Peony. Cinta Anda pada saya telah menjadi alasan kebencian mereka. Kaisar menghela nafas panjang. Aku tidak peduli pada mereka. Itulah yang saya takutkan, karena mereka peduli dan mereka tidak akan diam. Namun kaisar menepis kekhawatiran itu. Selama aku di sini, tak seorang pun bisa menyentuhmu. Kalimat itu terdengar seperti janji. Namun bagi Peony, itu terdengar seperti kesombongan yang berbahaya. Hari demi hari, kaisar semakin sering membatalkan pertemuan dewan demi bersama Peony. Ia meminta pendapatnya tentang hukum, tentang pajak, bahkan tentang penunjukan pejabat. Peony selalu berhati-hati. Saya bukan penasihat negara, katanya suatu ketika. Tapi kau memiliki hati yang jujur. Itu lebih berharga dari 1000 menteri licik. Ucapan itu tanpa disadari menjadi senjata bagi musuh-musuhnya. Di sebuah ruangan tersembunyi, Menteri Kang berbicara pelan kepada Kaisar Janda, ibu kaisar yang selama ini diam. Paduka, katanya menunduk. Rakyat mulai gelisah. Mereka berkata kaisar dikendalikan oleh ratu. Itu fitnah, jawab Janda dingin. Fitnah yang diulang akan menjadi kebenaran. Dan bila negeri runtuh, sejarah akan mencari satu nama untuk disalahkan. Kaisar Janda terdiam. Ia pernah menjadi wanita yang dicintai, lalu dilupakan. Ia tahu, cinta di istana selalu berakhir buruk. Sementara itu Peony tetap menjalankan tugasnya. Ia membuka gudang baras untuk rakyat yang kelaparan, memohon pengampunan bagi tahanan kecil, dan mengunjungi dapur istana tanpa pengawal. Yang mulia ratu, kata seorang pelayan tua sambil berlutut. Anda terlalu baik untuk tempat ini. Peony tersenyum sedih. Jika kebaikan dianggap kesalahan, maka biarlah saya bersalah. Namun setiap kebaikan menambah daftar tuduhan tak tertulis. Ratu disebut mencampuri urusan negara. Ratu disebut melemahkan hukum. Ratu disebut racun yang menyamar sebagai obat. Suatu malam saat Peony tertidur di samping kaisar, ia terbangun oleh bisikan. Jika kau terus melindunginya, kau akan kehilangan segalanya. Peony membuka mata memandang wajah kaisar yang terlelap. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Cinta kaisar yang ia kira perlindungan, perlahan berubah menjadi dosa yang harus ia bayar. Dan di sudut-sudut istana, yang merasa terancam mulai menyusun rencana, bukan untuk melawan kaisar, melainkan untuk mengorbankan ratu. Segala kehancuran besar selalu dimulai dengan satu kebohongan kecil yang dibiarkan hidup. Di istana, kebohongan itu berwujud bisikan. Pelan, berulang, dan sengaja disebarkan pada telinga yang tepat. Musim panas datang membawa kekeringan. Sungai-sungai menyusut, ladang retak, dan laporan kelaparan mulai menumpuk di meja dewan. Bagi rakyat, itu bencana alam. Bagi para pejabat yang membenci Ratu Peony, itu adalah kesempatan. Di aula dewan, Menteri Kang berdiri dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Paduka Kaisar, katanya lantang. Negeri dilanda musibah bertubi-tubi sejak penobatan Ratu Peony. Beberapa menteri mengangguk pelan. Yang lain berpura-pura terkejut. Itu tuduhan berbahaya, jawab Kaisar dingin. Saya hanya menyampaikan kekhawatiran rakyat, balas Kang. Mereka mulai percaya langit tidak merestui mahkota ini. Kaisar mengempalkan tangannya.
Langit tidak berbicara melalui gosip. Namun, benih keraguan telah ditanam. Tak lama kemudian, pemberontakan kecil pecah di perbatasan barat. Cepat dipadamkan, namun kabarnya sengaja dibesar-besarkan. Gulungan laporan tiba silih berganti. Semuanya berakhir pada satu kesimpulan yang sama. Negeri kehilangan keseimbangan. Di balik layar, rencana bergerak lebih jauh. Di sebuah pavilion tersembunyi, Menteri Kang, Menteri Zhao, dan seorang peramal istana berkumpul. Ramalan harus terlihat tua, ujar Kang. Gunakan kertas dari arsip lama, tambah Zhao. Peramal itu mengangguk ragu. Lalu isinya. Mahkota akan runtuh selama bunga pioni masih mekar di singgasana, jawab Kang tanpa ekspresi. Peramal menelan ludah. Ini dosa besar. Lebih besar dosanya membiarkan negeri runtuh, balas Kang dingin. Ramalan itu ditemukan beberapa hari kemudian, secara kebetulan, di antara dokumen kuno. Istana gempar. Rakyat mulai berbisik. Dan seperti yang selalu terjadi, ketakutan lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Ratu Pioni mendengar kabar itu dari pelayan kepercayaannya. Yang mulia, bisik pelayan itu gemetar. Mereka menyebut nama Anda di pasar. Mereka bilang, Anda pembawa sial. Pioni menutup mata sejenak. Sejak kapan rakyat percaya ramalan lebih dari kenyataan? Sejak mereka lapar, jawab pelayan itu lirih. Pioni memutuskan menemui kaisar malam itu juga. Yang mulia, katanya tegas namun lembut. Ini tidak lagi sekadar bisikan. Aku tahu, jawab kaisar berjalan mondar-mandir. Mereka menyerang Anda melalui saya, lanjut Pioni. Izinkan saya pergi sementara. Ke biara, keluar kota, apa saja. Kaisar berhenti. Pergi, suaranya meninggi. Itu sama saja mengakui tuduhan mereka. Saya tidak peduli pada diri saya, jawab Pioni pelan. Saya peduli pada negeri ini. Kaisar menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Keraguan itu terlihat. Hari-hari berikutnya, bukti palsu mulai bermunculan. Seorang pejabat rendah ditangkap dengan tuduhan menerima suap, dan di rumahnya ditemukan kain bersulam lambang Pioni. Ini jebakan, kata Pioni pada kaisar. Aku tahu, namun suaranya tidak sekuat biasanya. Kaisar janda akhirnya turun tangan. Ia memanggil Pioni ke pavilionnya. Kau tahu apa kesalahan terbesarmu? Tanya wanita tua itu tanpa basa-basi. Saya tidak tahu, Paduka, jawab Pioni menunduk. Kau membuat kaisar lupa pada rasa takut, dan istana tidak memaafkan itu. Jika saya harus mendanggong kebencian demi melindungi yang mulia, maka saya siap, balas Pioni tenang. Kaisar janda menatapnya tajam. Kau terlalu polos. Di sini, kesiapan adalah kelemahan. Sementara itu, Dewan mulai mendesak kaisar. Paduka, demi meredakan keresahan rakyat, kita butuh tindakan. Tindakan apa? Penyelidikan resmi terhadap ratu. Kata itu menggema di ruangan. Penyelidikan. Kaisar memejamkan mata. Dan jika aku menolak, maka Paduka akan dianggap menutup mata demi cinta, jawab Kang perlahan. Sejarah tidak akan ramah. Malam itu Kaisar tidak datang ke kamar Pioni. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia memilih tidur sendiri. Pioni duduk di tepi ranjang menatap lilin yang hampir padam. Jadi, inilah awalnya, bisiknya pada diri sendiri. Ia menyadari kebenaran yang pahit.
Pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari musuh, melainkan dari keraguan orang yang kita cintai. Dan saat lonceng istana berdentang menandakan dimulainya penyelidikan, takdir Ratu Peony perlahan dikunci, bukan oleh pedang, melainkan oleh kebohongan yang dipercaya terlalu banyak orang. Malam ketika segalanya berakhir, datang tanpa gemuruh perang. Tidak ada teriakan pemberontakan. Tidak ada api yang membakar istana. Yang ada hanyalah hujan, turun perlahan, dingin, dan tak berkesudahan. Seolah langit sendiri ikut berkabung sebelum darah tumpah. Ratu Peony dipanggil ke aula pengadilan tepat saat lonceng tengah malam berdentang. Tidak ada kereta kehormatan, tidak ada iring-iringan. Dua pengawal berdiri di kiri dan kanan, menjaga jarak seolah ia sudah menjadi tahanan. Bisik pelayan tua itu yang menunduk dalam. Berhati-hatilah. Peony tersenyum tipis. Terima kasih telah mengkhawatirkan saya, jawabnya lembut. Itu sudah lebih dari cukup. Langkah kakinya menggema di lorong panjang istana. Setiap gema terdengar seperti hitungan mundur menuju akhir. Di dadanya, jantung berdetak tenang. Bukan karena tidak takut, melainkan karena ia telah menerima apa yang akan terjadi. Aula pengadilan dipenuhi pejabat. Wajah-wajah yang dulu tersenyum kini dingin dan jauh. Di singgasana tinggi, Kaisar duduk kaku. Matanya merah namun tatapannya tidak berani bertemu dengan Peony. Sidang dimulai. Seru Menteri Kang. Peony berdiri di tengah aula, tegak, tanpa rantai. Tuduhan terhadap Ratu Peony adalah mencampuri urusan negara, mempengaruhi Kaisar, dan membawa murka langit atas negeri ini. Bisikan memenuhi ruangan. Peony mengangkat kepalanya. Apakah mencintai negeri dan rakyat kini menjadi kejahatan? Tanyanya tenang. Beberapa pejabat menunduk, yang lain berpaling. Diam, bentak Kang. Bukti telah ditemukan. Seorang pengawal maju, meletakkan gulungan kain dan dokumen di lantai. Lambang Peony terlihat jelas. Ini palsu, kata Peony tanpa ragu. Kau berani? Saya berani berkata jujur, karena saya tidak pernah takut pada kebenaran. Semua mata tertuju pada Kaisar. Yang mulia, suara Peony melembut. Lihat saya. Apakah selama ini saya pernah mengkhianati Anda? Ruangan hening. Kaisar membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tangannya gemetar di sandaran singgasana. Suaranya pecah. Aku harus memikirkan negeri. Kalimat itu jatuh lebih tajam dari pedang. Peony menarik napas dalam-dalam. Jadi, katanya pelan, inilah jawaban Anda. Kaisar janda berdiri dari kursinya. Demi ketentraman negeri, Ratu harus dilepaskan dari mahkota. Menteri Kang segera menimpali dan dihukum sesuai ramalan. Beberapa pejabat tampak ragu. Apakah tidak terlalu jauh? Bisik seseorang. Kang menoleh cabang. Apakah kau ingin negeri ini runtuh? Keheningan menjadi persetujuan. Peony melangkah maju satu langkah. Jika darah saya yang mereka inginkan, maka saya akan memberikannya. Kaisar berdiri tiba-tiba. Peony, ia menatapnya untuk terakhir kali. Maafkan aku. Peony tersenyum. Senyum yang tenang, bukan pahit. Saya sudah memaafkan Anda, sejak Anda memilih diam. Pengawal mendekat. Mahkota emas diangkat dari kepalanya. Saat logam dingin itu terlepas, Peony merasakan beban yang anehnya hilang. Ia digiring ke halaman belakang istana. Hujan semakin deras. Obor menyala, memantulkan cahaya gemetar di genangan air. Seorang algojo berdiri menunggu. Wajahnya pucat. Yang mulia Ratu, suaranya bergetar. Lakukan tugasmu, dan hiduplah tanpa membawa rasa bersalah. Ia berlutut dengan anggun. Rambutnya basah. Pakaiannya melekat pada tubuhnya. Langit bergemuruh pelan. Sebelum pedang diangkat, Peony berbisik. Semoga negeri ini menemukan kebenaran, meski tanpa saya. Pedang jatuh. Darah bercampur hujan, mengalir di batu halaman istana. Merahnya menyatu dengan bayangan malam.
Tidak ada sorak, tidak ada lega, hanya keheningan yang berat. Di aula, Kaisar menjatuhkan dirinya ke kursi. "Apa yang telah kulakukan?" gumamnya. Mahkota Pioni, berlumur darah, terletak tak bertuan. Dan pada malam itu, istana memang selamat dari bisikan, namun kehilangan jiwanya untuk selamanya. Mereka berkata, pengorbanan Ratu Pioni akan menenangkan langit, bahwa darahnya adalah harga yang harus dibayar demi kestabilan negeri. Namun pagi setelah eksekusi, matahari terbit tanpa kehangatan. Istana berdiri utuh, tetapi sesuatu yang tak terlihat telah runtuh untuk selamanya. Kaisar tidak menghadiri sidang dewan selama 3 hari. Tirai kamarnya tertutup rapat. Makanan dibiarkan dingin, laporan menumpuk tak tersentuh. Di ruang kosong itu, bayangan Pioni masih terasa. Di kursi tempat ia biasa duduk, di cangkir teh yang tak lagi disentuh. "Aku telah menyelamatkan negeri," gumam Kaisar sendirian. Lalu, mengapa rasanya seperti kehilangan segalanya? Malam keempat ia terbangun oleh mimpi. Pioni berdiri di tengah taman, mengenakan pakaian putih, tanpa mahkota. "Yang mulia," suaranya lembut seperti dulu. "Pioni!" Kaisar bangkit dari tidurnya, napas tersengal. Namun ruangan itu kosong. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku seharusnya melindungimu." Sementara itu, apa yang dijanjikan para pejabat tak pernah benar-benar terjadi. Kekeringan berlanjut, pajak dinaikkan. Pemberontakan kecil berubah menjadi bara yang tak bisa dipadamkan dengan mudah. Di aula dewan, Menteri Kang melaporkan dengan wajah tegang. "Paduka, wilayah barat kembali memberontak. Bukankah kalian bilang semua ini akan berakhir?" Suara Kaisar dingin, nyaris tanpa emosi. Situasi lebih rumit dari perkiraan. Kaisar tertawa kecil. "Tentu saja, karena yang kalian korbankan bukan penyebabnya." Ia berdiri, menatap satu persatu pejabat di hadapannya. "Ratu Pioni tidak membawa kutuk, kalianlah yang membawanya." Ruangan membeku. Tak lama kemudian kebenaran pun mulai merembes keluar. Perlahan, tak terbendung. Seorang peramal istana tertangkap mencoba melarikan diri. Di bawah tekanan, ia menangis dan bersujud. "Ampuni saya, Paduka." "Bicaralah," perintah Kaisar. "Ramalan itu palsu. Saya dipaksa. Semua atas perintah Menteri Kang dan Zhao." Kaisar menutup matanya. Bukan karena terkejut, melainkan karena ia sudah tahu, namun memilih mengabaikannya. "Keluarkan mereka," katanya lirih. Menteri Kang dibawa pergi sambil berteriak, "Paduka, saya melakukannya demi negeri." Kaisar menoleh dingin. "Tidak, kau melakukannya demi kekuasaan." Namun hukuman itu terasa hampa. Tidak ada keputusan yang bisa mengembalikan Pioni. Suatu sore Kaisar berjalan sendirian ke taman istana. Bunga Pioni masih mekar, merah, putih dan merah muda, seindah hari pertama mereka bertemu. Ia berlutut di depan satu bunga, jemarinya gemetar. "Kau bilang racun bekerja perlahan. Aku baru mengerti sekarang." Seorang pelayan tua mendekati dengan hati-hati. "Paduka, sudah waktunya kembali." Kaisar menggeleng. "Tidak, untuk pertama kalinya biarkan aku tinggal di sini." Malam itu, ia memerintahkan sesuatu yang mengejutkan istana. "Mulai hari ini," titahnya, "tidak akan ada ratu baru. Mahkota itu dikuburkan bersama Pioni." Para pejabat saling berpandangan. "Paduka, dinasti membutuhkan permaisuri. Dinasti ini kehilangan jiwanya saat Pioni mati, dan aku tidak akan berpura-pura sebaliknya." Ia menjadi penguasa yang sunyi, lebih keras pada pejabat, lebih adil pada rakyat. Banyak yang berkata negeri akhirnya stabil, tetapi mereka tidak pernah melihat Kaisar di malam hari, duduk sendirian, berbicara pada bayangan. "Aku memilih negeri," katanya pada kehampaan. Namun kehilangan alasan untuk memerintahnya. Pada tahun ketiga setelah kematian Pioni, Kaisar jatuh sakit. Saat ajal mendekat, ia meminta satu hal. "Bawakan aku bunga Pioni." Ia menggenggam kelopak bunga itu dengan lemah. "Jika ada kehidupan setelah ini," bisirnya, "aku berharap aku cukup berani." Saat Kaisar menghembuskan napas terakhir,
Angin berhembus lembut melalui jendela istana. Bunga pioni di taman berguguran, perlahan sunyi. Sejarah kemudian menulis ulang segalanya. Ratu Pioni tak lagi disebut pembawa sial. Ia dikenang sebagai korban dari istana yang takut pada ketulusan. Dan mereka yang hidup setelahnya belajar satu hal pahit. Kadang, kebenaran baru diterima setelah darah orang tak bersalah tertumpah. Namun saat itu terjadi, penyesalan selalu datang, terlalu lambat. Kisah Ratu Pioni berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kesadaran yang terlambat. Ia tidak mati sebagai pengkhianat, tidak pula sebagai pembawa sial, melainkan sebagai korban dari ketakutan, ambisi, dan kebisuan orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan seringkali menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dari kebohongan, bahwa cinta tanpa keberanian untuk membela hanya akan melahirkan penyesalan, dan bahwa kekuasaan ketika lebih mementingkan stabilitas palsu daripada kebenaran akan selalu menuntut korban yang tidak bersalah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan menyimak kisah kelam ini bersama kami. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar kisah-kisah yang terlupakan tetap hidup. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, siapa yang paling bersalah dalam tragedi ini? Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah lain yang mungkin lebih gelap, lebih pahit, namun penuh makna.